Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Trout Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, pasukan api merah berlutut dengan satu kaki untuk waktu yang lama dalam kehampaan seperti ini. Dan tidak ada satupun dari mereka yang berdiri dan pergi. Bahkan dapat dilihat dari kejauhan, semua raut wajah mereka penuh dengan kesedihan dan menangis. Hanya ketika mereka berpisah, sebuah kenangan yang pernah mereka lalui bersama permaisuri akan tampak jelas dalam hati mereka yang paling dalam. Sepertinya kalian tidak akan mendengarkan perintah terakhir saya, bukan? Permaisuri berkata dan menatap pasukan api merah yang tidak ingin pergi untuk waktu yang lama. Karena kata-kata ini meninggalkan kesan yang mendalam di setiap sosok yang tak terhitung jumlahnya. Namun di antara ratusan ribu sosok pasukan api merah, tidak dapat mendengar suara tangisan permaisuri. Bagi kami, permaisuri dunia nyata Xuan Yin akan selalu ada. Meskipun akan menghadapi krisis, kami akan berjuang untuk Anda, agar krisis ini tidak menyebar. Pada saat ini, seseorang dari pasukan api merah tiba-tiba berteriak keras, yang membuat semua kerumunan menjadi ramai. Seolah-olah mereka sedang mengingat setiap pertempuran yang telah mereka lalui bersama permaisuri, dan pasukan api merah akan mengingatnya di hati mereka masing-masing. Pada saat yang sama, ratusan ribu sosok dari istana dewa berburu yang menyebar di kehampaan, mereka sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini dan butuh waktu yang lama sebelum mereka secara bertahap menjadi tenang. Setelah permaisuri terdiam untuk waktu yang lama, dia menatap pasukan api merah dan menghela nafas panjang. Ternyata benar, perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan di dunia ini. Permaisuri berkata dengan senyum kecut di wajahnya yang cantik, yang membuat permaisuri juga berhenti berusaha membujuk mereka. Karena mereka tidak ingin ada perpisahan dan tidak peduli apa yang dikatakan permaisuri. Mereka tidak akan pernah bisa melepaskan perasaan ini setelah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, kekuatan abadi dalam tubuh Xiaoyan masih melunjak dengan gila-gilaan. Dan dia bahkan tidak tahu dari mana asal kekuatan abadi yang terus-menerus menyapu ke arahnya. Karena inilah dia juga sangat membingungkan. Xiaoyan mencoba mengendalikan kekuatan abadi ini di tubuhnya dengan pikirannya. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengendalikannya meskipun dengan cara apapun. Dan terus keliaran dalam tubuhnya. Karena kekuatan abadi ini sangat berbeda dengan kekuatan abadi sebelumnya. Selain liar, kekuatan keabadian ini juga memiliki pemikirannya sendiri. Mungkinkah terobosan ini mengarah ke abadian kaisar? Xiaoyan berkata dalam hatinya, karena kekuatan abadi ini tidak biasa, yang tiba-tiba muncul di tubuh Xiaoyan dan memulihkan fisik dewa dengan cepat. Bahkan avatar Suho tiba-tiba menerobos dari langkah ketiga ke langkah keempat keabadian. Semua muncul setelah Xiaoyan berhasil merebut tubuh utama Suho. Apakah ini karena roh dunia? Xiaoyan terus berpikir dalam hatinya. Karena roh dunia itu sendiri tidak terlihat, dan itu datang dari persetujuan sehingga dia dapat memiliki roh dunia. Karena untuk menerobos keabadian kaisar, seseorang harus persetujuan dari roh dunia. Dan mengapa Suho mengalami kemacetan di langkah ketiga keabadian? Karena Suho tidak bisa lagi mendapatkan lebih banyak roh dunia. Tapi ketika jiwa Xiaoyan menyatu dengan jiwa Suho, yang membuat roh dunia keduanya menyatu, yang memungkinkan Xiaoyan yang pada awalnya telah menerobos alam leluhur dewa pertarungan, mendapatkan kesempatan untuk menerobos keabadian setengah langkah. Pada saat yang sama, saat Xiaoyan sedang duduk bersila, dalam kehampaan dunia nyata Xuan Yin, ada sebuah cahaya yang menyapu dengan liar. Di depannya, sebuah bintang menyala, tertutup awan merah dan kabut. Segera seberkas cahaya menyapu ke arah bintang tersebut. Dan saat seberkas cahaya memasuki lapisan bintang, seberkas cahaya mengamuk dan menyalakan api dengan liar. Setelah api menyebar,
sebuah suara ledakan yang sangat keras dapat terdengar saat ini, yang membuat seluruh bintang terguncang. Tuar! Yang membuat semua sosok dapat mendengar ledakan dari kejauhan. Bahkan sosok yang tidak jauh dari bintang itu bisa merasakan getaran keras yang datang dari tanah. Apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Semua sosok terkejut dan berkata dengan panik. Karena getaran semacam ini pasti menarik perhatian orang-orang di bintang ini. Dan suaranya sangat keras. Pada saat yang sama, beberapa orang melihat kobaran api yang membumbung tinggi ke langit. Dan kemudian menghantam tanah, bahkan mengebom ke dalam inti bintang. Namun tidak masuk akal jika meteorit memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat yang sama, getarannya terus berlanjut untuk waktu yang lama. Pada saat ini, sekitar bintang ada banyak sosok melayang di udara dan melihat ke dalam asap dan debu untuk melihat apa yang terjadi. Karena sebelumnya, banyak makhluk abadi yang kuat telah bergegas ke tempat ini. Bahkan di antara mereka, Anda dapat melihat bahwa para dewa pertempuran. Namun setelah mereka satu demi satu meninggalkan tempat ini, sepertinya ada peristiwa besar yang akan terjadi, yang membuat sebagian sosok yang tersisa sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Setelah asap dan debu mulai menghilang, sebuah lubang hitam puluhan kaki muncul dari tanah, yang tampak gelap dan tidak berdasar. Sepertinya lubang itu tidak seperti meteorit yang menghantam tanah. Karena meskipun itu adalah meteorit yang jatuh dari langit, itu tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Sebuah sosok terkejut dan berkata perlahan, "Jangan khawatir, mari kita lihat apa yang dikatakan sosok dewa pertempuran." Pada saat ini, sebuah sosok berdiri di udara, dan semua orang yang berada di sekitarnya menghormatinya, karena dapat dilihat bahwa dia adalah sosok yang terkuat di antara mereka, yang membuat sebagian besar sosok yang telah mencapai dewa pertempuran mengepakkan tinju mereka bersama dan tidak berani mengambil tindakan sebelum mendapat perintah. Namun sebuah sosok yang bernama Yusuan melangkah maju, karena jika dia tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, tampak dia tidak dapat menebak apa yang sedang terjadi. Makanya dia melihat ke dalam lubang. Segera kekuatan jiwa menyapu ke arah lubang tersebut. Namun hal yang paling tidak dia duga, kekuatan jiwanya tidak dapat mencapai dasarnya. Karena lubang tersebut sangat dalam dan ada sebuah kekuatan yang tertinggal di dalamnya. Dan mungkin itu bukan meteorit, namun sejenis binatang buas. Mungkinkah binatang buas ini mengetahui bahwa ada harta karun yang tersembunyi di dalam inti bintang? Dan berkata perlahan. Pada saat yang sama, ketika semua orang berpikir dan melihat sosok dewa pertempuran yang tersenyum kecut, semua orang di sekitarnya tidak berani melangkah maju, tetapi tatapan mereka tertuju padanya. Segera, Yusuan melangkah maju dan melambaikan lengan bajunya. Jangan membuang waktu untuk memasuki ke dalam lubang itu. Anda akan mati jika Anda tidak memiliki semangat juang. Yusuan seperti seorang kaisar. Kata-katanya memiliki otoritas absolut di bintang ini. Karena dia orang terkuat di sini. Dan telah mencapai dewa pertempuran bintang 2. Dan di bawah restunya, bintang yang bernama Ningmats memiliki lebih banyak keluarga dan klon. Bintang ini juga dikenal sebagai puisi yang membuat semua orang sangat menghormatinya. Pada saat ini, Yusuan sangat ragu saat ini, karena jika dia tidak memasukinya untuk melihatnya, tetapi dia tidak akan berani pergi di bawah tatapan banyak mata. Namun ini juga akan sangat memalukan jika dia tidak pergi. Yusuan sangat ingin tahu tentang apa yang ada di dalamnya. Dia melangkah maju dan tersenyum kecut. Segera dia menyapu ke arahnya lubang hitam tersebut. Namun ketika Yusuan menyatu ke arahnya lubang, dia dapat mendengar suara seperti guntur di dalam lubang. Segera seluruh tubuh Yusuan terguncang. Seluruh di tubuhnya dan wajahnya menjadi pucat. Suara menyebar dan semua orang di sekitar merasa ada seteguk besar darah yang menyembur keluar dari ki dan darah.
Maaf, junior mengganggu senior Kinsua tua dan saya akan pergi. Yusuan berkata dan menangkapkan tinjunya dengan erat dan segera berubah menjadi pelangi panjang bergegas keluar dari lubang. Melihat Yusuan ketakutan seperti ini, semua orang berbondong-bondong dan tidak membuang banyak waktu untuk pergi. Bahkan tidak ada orang-orang di sekitarnya yang berani mendekati titik lubang.